Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 247. Suara tembakan juga membuat khawatir orang-orang di gedung kecil bergaya asing itu. Belasan sosok gemetar sambil memegang berbagai senjata api, tergeletak di jendela dan melihat keluar. Orang-orang ini adalah anggota tentara bayaran Bekvire, dan rumah tua ini adalah tempat tinggal tentara bayaran Bekvire. Setelah Isabella mengirim seseorang untuk mencari tahu di mana tentara bayaran Bekvire tinggal, Qin Ming awalnya berencana untuk membunuh orang-orang ini malam ini. Namun, setelah dia mengetahui bahwa dia diikuti saat bepergian di Paris pada malam hari, dia untuk sementara berubah pikiran dan mengirimkannya mengikuti orang kepadanya. Orang menarik orang, membiarkan anjing menggigit anjing di kedua sisi, dan dia mendapat manfaatnya. Apa-apaan? Manusia serigala, kenapa jadi manusia serigala? Para anggota tentara bayaran Bekvire berseru ketika mereka melihat beberapa monster dengan kepala dan tubuh serigala melompat ke halaman. Setelah mengetahui bahwa temannya telah terbunuh, manusia serigala menjadi lebih kejam dan brutal, mendobrak pintu dan jendela dan bergegas ke lantai pertama. Bangunan asing kecil itu memiliki 3 lantai, dan terdapat anggota tentara bayaran Bekvire di setiap lantai. Namun, lantai pertama ditempati oleh anggota biasa, lantai 2 ditempati oleh elit, dan lantai ketiga ditempati oleh beberapa kapten dan pemimpin. Anggota biasa di lantai pertama belum pernah melihat manusia serigala yang tinggi dan ganas, dan tangan serta kaki mereka sangat ketakutan hingga kehilangan akurasi saat menembak. Manusia serigala itu bergerak cepat dan memancarkan aura ganas seperti binatang buas. Salah satu manusia serigala memimpin dan menyerbu ke depan seorang pria kulit putih dalam sekejap mata. Lengan manusia serigala terbentang, dan dengan lolongan melengking seperti babi yang disembelih, seluruh tubuh orang kulit putih itu terbelah menjadi 2, daging dan darah berterbangan kemana-mana, dan kematiannya sangat mengerikan. Beberapa anggota biasa dari tentara bayaran Bekvire juga gagal memblokir serangan werewolf. Mereka semua dibunuh secara brutal, dipecah-pecah, dan tubuh mereka tidak utuh. Keenam manusia serigala itu tak terhentikan dan terbang menuruni tangga menuju lantai 2. Ketika manusia serigala tercepat baru saja melangkah ke lantai 2, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang intensif, dan peluru melesat ke bawah seperti hujan. Elit tentara bayaran Bekvire di lantai 2 jelas lebih terlatih dan lebih berpengetahuan daripada anggota biasa. Mereka telah pulih dari keterkejutan saat menemukan manusia serigala, dan masing-masing menemukan posisi tersembunyi untuk menembak guna mencegah manusia serigala bergegas. Kedua kapten yang tinggal di lantai 3 dan Jack, wakil pemimpin tentara bayaran Bekvire, juga bergegas turun dari lantai atas untuk bergabung dengan kelompok pertempuran. Peluru biasa tidak akan menimbulkan banyak kerusakan pada manusia serigala. Mereka membutuhkan peluru perak. Kami tidak memiliki peluru perak, jadi kami hanya bisa fokus meledakkan kepala atau jantung mereka. Jack memegang Desert Eagle yang lebih mematikan dan menembak Edge. Meskipun manusia serigala pertama yang bergegas ke lantai 2 bergerak cepat, pelurunya terlalu padat. Dia ditembak beberapa kali dan gerakannya melambat. Jack melihat momen yang tepat dan menembak kepalanya, dan tubuhnya terjatuh dengan keras. Manusia serigala lainnya meraung dengan marah, dan 2 dari mereka dengan cepat turun ke bawah, berkeliling keluar dan naik ke lantai 2. 3 manusia serigala yang tersisa melakukan tipuan untuk menarik daya tembak dan perhatian musuh. Manusia serigala memiliki otot yang kuat, kecepatan luar biasa, kemampuan melompat, dan kelenturan. Menaiki tangga adalah hal yang mudah bagi mereka. Kedua manusia serigala dengan mudah naik ke lantai 2 dan menerobos jendela. Akibatnya, tentara bayaran Bekvire harus membubarkan senjata mereka dan menyerang kedua manusia serigala tersebut, dan 3 manusia serigala lainnya mengambil kesempatan untuk melompat ke lantai 2. Dikejutkan oleh manusia serigala, sulit bagi tentara bayaran bumerang untuk memanfaatkan senjata mereka dan melawan manusia serigala dalam pertarungan tangan kosong, dan mereka benar-benar berada dalam posisi yang dirugikan. Suara tembakan, suara perkelahian, jeritan, benturan dan suara pecah terdengar bersamaan. Manusia serigala sangat kejam dan haus darah, dan metode pembunuhan mereka kejam. Tentara bayaran Bekvire dikeluarkan isi perutnya atau kepalanya dipenggal. Anggota tubuh mereka yang terputus berserakan dan darah mengalir, seolah-olah memasuki rumah jagal. Melihat manusia serigala datang ke arahnya, Jack tiba-tiba mendorong pria botak di sebelahnya keluar, mengorbankan rekan satu timnya dan memilih untuk melindungi dirinya sendiri. Memanfaatkan kesempatan ini, dia berjalan ke jendela dalam 3 langkah dan 2 langkah sekaligus, meraih pipa drainase dan meluncur ke bawah, bersiap untuk melarikan diri. Begitu kaki Jack mendarat di tanah, sebelum dia bisa bersukacita karena dia telah lolos dari kematian, pandangannya kabur, dan sebuah tangan besar mencengkeram lehernya erat-erat dan mengangkatnya. Saint Molde, pemimpin tim prajurit serigala ini, tidak memasuki gedung kecil bergaya asing. Sebaliknya, dia berdiri di halaman dan mengendalikan situasi. Kaki Jack meninggalkan tanah dan dia berjuang keras, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari tangan besar Saint Molde. Setelah menahan beberapa saat, wajahnya memerah, matanya berputar, dan dia merasakan ancaman kematian. Pergilah ke neraka. Saint Molde mencibir, dan dengan kekuatan tiba-tiba, terdengar bunyi klik, dan dia meremukkan tenggorokan Jack. Pertempuran di lantai atas juga akan segera berakhir.
Semua tentara bayaran Baekfire tewas secara tragis, sementara 5 manusia serigala hanya menderita beberapa luka tembak. Pada saat ini, sosok hantu Qin Ming muncul dari udara tipis di belakang manusia serigala, dan lubang hitam di telapak tangannya diarahkan ke belakang kepala manusia serigala. Bang! Terdengar suara tembakan dan kilatan api. Dalam jarak sedekat itu, bagian belakang kepala manusia serigala itu meledak seperti semangka dan dia jatuh ke tanah. 4 manusia serigala lainnya waspada. Manusia serigala terdekat bergoyang dari sisi ke sisi dan berlari cepat dalam bentuk es untuk mencegah lawan membidik bagian vitalnya. Ho! Saat dia mendekat, manusia serigala itu mengayunkan cakarnya yang tajam, seperti 5 belati yang mengiris udara, dengan suara tajam menembus udara. Qin Ming dengan cepat mundur dan menarik pelatuknya terus-menerus, dan beberapa peluru menembus alis manusia serigala dalam sekejap. Dalam pertarungan jarak dekat dengan manusia serigala yang bergerak cepat, senjata tampaknya sulit digunakan, tetapi tidak peduli siapa yang menggunakannya, Qin Ming bukanlah karakter kelas rendah seperti tentara bayaran bumerang. 3 manusia serigala yang tersisa meraung dengan marah, menendang tanah dengan kaki mereka yang kuat, dan menerkam ke depan seperti anak panah dari tali. Menghadapi 3 manusia serigala yang ganas, Qin Ming tidak memilih untuk menghindar, tetapi bergegas ke depan. Ketika kedua belah pihak mendekat, sosoknya tiba-tiba menjadi lebih pendek, dan dia dengan cepat melewati celah di antara kedua manusia serigala. Setelah tubuh-tubuh itu terhuyung, Qin Ming mengangkat tangannya di bahunya, membalikkan punggungnya, dan menarik pelatuknya. Bang! Bang! 2 suara tembakan terdengar. Salah satu manusia serigala tertembak di bagian belakang kepala, menyebabkan semburan darah. Tubuhnya terus berlari ke depan selama beberapa meter sebelum jatuh ke tanah dan mati. Pada saat ini, sebuah jendela di lantai 2 pecah, dan sesosok tubuh yang kuat bergegas masuk, itu adalah Saint Molde. Melihat dari 7 serigala yang dibawanya, hanya tersisa 2. Ekspresi Saint Molde sangat suram, dan dia memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, ganas dan kejam, seperti binatang buas yang akan menjadi gila. Kamu adalah Qin Ming. Kamu telah membunuh bangsaku berkali-kali. Aku, Saint Molde, bersumpah kepada Raja Serigala bahwa aku akan memotong tubuhmu menjadi ribuan bagian dan membayar dengan darahmu. Saint Molde meraung dengan marah, dan otot-ototnya masuk tubuhnya tiba-tiba melotot, dan pakaiannya itu segera meledak dan berubah menjadi potongan kain yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, memperlihatkan tubuh dengan rambut hitam tebal dan mata berbinar-binar. Pada saat yang sama, tengkoraknya meledak menjadi kepala serigala yang ganas, dan cakar tajam yang panjangnya lebih dari 10 cm muncul. Tubuhnya juga bertambah tinggi, setidaknya setinggi 2 meter jika dilihat secara visual, seperti menara hitam yang terbuat dari baja jelas lebih cepat daripada Wolf Warriors. Kamu adalah manusia serigala 8 perang. Salah satu jenderalnya adalah Saint Molde. Qin Ming berkata sambil bercanda, mengirim hanya 1 jenderal akan terlalu diremehkan bagi saya. Prajurit elit di antara manusia serigala disebut prajurit serigala, dan pemimpin prajurit serigala disebut jenderal prajurit. Jenderal prajurit semuanya adalah penguasa tertinggi yang dapat mengalahkan ratusan prajurit satu persatu, dan mereka pemberani dan tak terkalahkan. Saint Molde diperintahkan oleh Wolf King Hopkins untuk memburu Qin Ming dan membalaskan dendam manusia serigala yang mati. Dia tahu Qin Ming sulit untuk dihadapi, jadi dia tidak berani gegabah. Begitu dia bertemu Qin Ming, dia berubah menjadi manusia serigala dan memasuki kondisi pertarungan terkuatnya. Aduh! Kedua manusia serigala yang cukup beruntung untuk bertahan hidup mundur ke jendela dan meraung ke langit untuk bersorak untuk Saint Molde dan mencegah Qin Ming melarikan diri. Bunuh! Saint Molde meraung, menendang kakinya ke tanah, muncul seperti bola meriam, secepat angin puyuh. Dalam sekejap mata, dia berada di depan Qin Ming, dan cakarnya yang besar seperti daun katail menebas jatuh seperti beberapa genggam. Bila baja itu menebas ke arah kepala Qin Ming. Tidak hanya dia cepat, tapi dia juga sangat eksplosif. Kombinasi sempurna antara kecepatan dan kekuatan membuat serangannya secepat guntur dan kilat. Sebelum cakar itu tiba, angin yang menghancurkan kulit kepala datang lebih dulu, bersiul seperti pisau. Prajurit klan serigala memang pantas mendapatkan ketenarannya. Jarang sekali bertemu lawan yang baik. Qin Ming sangat termotivasi untuk bertarung. Saat cakarnya mendekat, dia juga bergerak, menggunakan kecepatannya secara ekstrim, menghindar seperti hantu. Cakar tajam Saint Molde lewat dan mengenai bayangan Qin Ming, dia mengikutinya seperti bayangan, dan kaki kanannya tersapu seperti naga yang mengibaskan ekornya. Bang! Qin Ming membungkuk dengan cepat, dan kaki Saint Molde membentur dinding. Sebuah lubang ditendang keluar dari dinding bobrok, dan batu bata kapur beterbangan kemana-mana. Setelah Saint Molde berubah menjadi manusia serigala setinggi 2 meter, dia jauh lebih tinggi dari Qin Ming. Sulit bagi Qin Mingzi untuk menyerang bagian atas tubuhnya, memanfaatkan kesempatan ini, Qin Ming menyapu Saint Molde dengan tendangan kiri yang menggelegar kaki. Kaki kanan Saint Molde masih tertancap di dinding, dan dia tidak sempat menariknya keluar. Dia menggunakan kaki kanannya sebagai tumpuan dan melompat dengan kaki kirinya. Dan dia menendang kepala Qin Ming dengan kedua kakinya. Serangkaian gerakan sefleksibel kera. Qin Ming menyandarkan tubuh bagian atasnya ke belakang dan dengan cepat menghindarinya. Kemudian dia berdiri seperti ikan mas dan bertarung dengan Saint Molde.
Sein Molde memberikan permainan penuh untuk keunggulannya sendiri, membuka dan menutup tinju dan tendangannya, bergerak cepat dan kuat, dengan momentum yang tak terkalahkan dan liar. Qin Ming, di sisi lain, secepat hantu, melesat ke sana kemari dan tidak menentu, menggunakan keahliannya untuk mengalahkan kekuatannya. Pertarungan antara keduanya sangat sengit dan destruktif. Mereka datang dan pergi dengan kecepatan yang memusingkan. Kedua manusia serigala yang menyaksikan pertarungan itu menatap dengan mata terbuka lebar. Bang, bang. Suara pecahan dinding dan dekorasi terus terdengar. Hanya dalam beberapa menit, lantai 2 berantakan sehingga seluruh bangunan dalam bahaya dan bahkan mungkin runtuh. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 gerakan berlalu, dan keduanya seimbang. Serangan Sein Molde menjadi lebih ganas, dan dia melepaskan seluruh kekuatannya tanpa syarat. Tinjunya jatuh seperti badai yang dahsyat, menyebabkan Qin Ming mundur berulang kali dan terpaksa terpojok. Melihat Sein Molde datang dengan tinju lain yang seberat palu besi, Qin Ming tidak punya cara untuk mengelak dan tidak punya pilihan selain memukul dengan keras. Di ruangan petir dan batu api, tinju bertabrakan satu sama lain, dan dengan suara, ledakan, yang memekakkan telinga, tubuh Qin Ming terlempar, menembus dinding, dan jatuh ke halaman. Sein Molde pantang menyerah dan dengan kejam menghantam lubang di dinding, dan tubuhnya yang kuat mengikutinya. BKB 248. Sein Molde melompat langsung dari lantai 2 dan mendarat dengan keras di halaman. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Qin Ming hilang. Dia tidak bisa menahan cemberut dan melompat turun dari lantai 2. Paling banter, Qin Ming hanya menghilang dari pandangannya sesaat, dan dalam waktu singkat ini, Qin Ming menghilang tanpa jejak. Dia tidak bisa melarikan diri begitu cepat. Setelah pertarungan, Sein Molde sepenuhnya memahami betapa cepatnya Qin Ming. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa melarikan diri dari halaman kecil dalam sekejap mata berkeliling dengan matanya seterang api. Dia melirik ke arah lantai pertama dan merasa bahwa Qin Ming kemungkinan besar bersembunyi di sudut lantai pertama. Kamu tidak bisa melarikan diri. Aku akan memotong tubuhmu menjadi ribuan bagian malam ini dan menggunakan kepalamu untuk memberi penghormatan kepada jiwa anggota klanmu yang sudah mati. Keluar. Begitu Sein Molde selesai berbicara, Qin Ming tiba-tiba muncul diam-diam dari udara tipis di belakangnya, dan kabut hitam mengembun di telapak tangannya, memotongnya seperti pisau tajam. Ah! Hati Sein Molde bergetar, dan dia sangat merasakan ancaman kematian. Dia bergegas maju dengan cepat, tapi dia masih selangkah terlalu lambat. Pisau palem yang terkondensasi dalam kabut hitam memotong bagian belakang lehernya, dan darah mengalir lukanya begitu dalam sehingga dia bisa melihat tulangnya, dan rasa sakit itu menyebabkan dia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Meskipun cederanya serius, itu tidak berakibat fatal bagi manusia serigala yang ulet itu. Berkat indera tajam Sein Molde, dia menghindar untuk sementara waktu, jika tidak, kepalanya akan terpenggal. Kamu ingin membunuhku, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Qin Ming tidak memberi lawannya kesempatan untuk bernapas. Dia lewat dengan bayangan, menuangkan energi aslinya ke lengan kanannya, dan meninju seberat anaga keluar dari laut, langsung menuju Sein Molde. Udara di belakang tinju yang dilewatinya meledak, cepat dan keras. Sein Molde tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Qin Ming memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Kecepatan Qin Ming meningkat tajam, dan dia terbang seperti raksasa, dengan hanya bayangan yang berkedip. Dia mengikuti secepat kilat, dan meninju punggung Sein Molde dengan keras. Bang! Pukulan Qin Ming begitu kuat hingga cukup untuk membunuh seekor anak sapi. Sein Molde dipukuli begitu keras hingga dia terhuyung, menghancurkan pintu dan jendela dengan satu kepala, bergegas ke aula di lantai pertama, dan melemparkan dirinya sendiri di sofa. Lalu dia berhenti. Berkat kulitnya yang kasar dan dagingnya yang tebal, serta fisiknya yang istimewa, jika dia adalah serigala prajurit biasa, dia pasti akan mati jika menahan pukulan seperti itu. Pada saat kritis, Sein Molde tidak repot-repot mengatur pernapasannya, dia menahan rasa sakit dan segera bangkit. Dia melihat ke halaman dengan mata galak, hanya untuk melihat bahwa Qin Ming tidak ditemukan. Dia segera meningkatkan kewaspadaannya sebesar 200%, mengangkat telinganya, dan melihat ke segala arah, memperingatkan Qin Ming untuk melakukan serangan mendadak lainnya. Sein Molde tidak tahu bahwa Qin Ming memiliki kemampuan untuk melebur ke dalam kegelapan. Dia baru saja dimanfaatkan secara sembarangan, dan mengambil pelajaran dari pengalaman itu, jadi dia fokus memperhatikan punggungnya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasakan gerakan yang tidak terdengar di belakangnya. Tubuhnya tiba-tiba berputar dengan cepat seperti gasing, dan cakarnya yang besar mencengkeram dan menyapu, tetapi pada akhirnya, dia tidak menangkap apapun. Mati. Pada saat yang sama, suara dingin seperti pengingat terdengar di atas kepala Sein Molde. Qin Ming jatuh dari langit-langit begitu saja, kekuatannya mengalir keluar seperti pegas, dan itu seperti gunung Tai yang menekan di atasnya. Peng! Pukulan ini mengenai topi Tianling Sein Molde, dan suara retakan tulang yang menusuk gigi terdengar. Kepalanya pecah seperti semangka, dan otaknya berceceran. Dibunuh di tempat. Masih ada ekspresi ketidakpercayaan di wajahnya, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa, sebagai prajurit manusia serigala yang agung, dia akan mati seperti ini. 2 tahun lalu, saya membunuh seorang jenderal yang tidak lebih lemah dari seorang pejuang. Berapa banyak warrior Griffin yang sebenarnya hanya mengirim satu warrior untuk menyerangku? Apa menurutmu kekuatan mereka tidak meningkat dalam 2 tahun terakhir?
Sekelompok idiot dengan pikiran sederhana dan anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Qin Ming mencibir dengan jijik, menyeka darah di tangannya, berbalik dan melompat keluar dari ruang tamu. Hanya butuh 5 atau 6 detik dari saat Qin Ming jatuh dari lantai 2 hingga saat dia membunuh Saint Molde. Kedua manusia serigala pulih dari keterkejutan menyaksikan pertempuran dan baru saja melompat ke bawah. Bersama-sama, mereka bukan tandingan Qin Ming. Mereka terbunuh bahkan tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Terjadi tembakan dan perkelahian sengit di gedung kecil bergaya asing tersebut, yang telah membuat khawatir para tetangga di sekitarnya, namun tidak ada yang berani keluar untuk menyaksikan kegembiraan tersebut dan diam-diam memanggil polisi. Terdengar suara sirene samar di kejauhan, dan ketiga orang yang menjaga di luar halaman bergumam dan berbicara. Polisi datang, mengapa Yang Mulia Saint Mal belum keluar? Pertempuran di halaman cukup sengit. Dari suaranya, aku tahu ada cukup banyak orang. Mereka mungkin belum selesai membunuh mereka. Siapa orang-orang ini? Bagaimana Lord Saint Molde yang terhormat bisa mengambil tindakan sendiri? Mati di tangan Lord Saint Molde adalah kehormatan terbesar dalam hidup mereka. Suatu kehormatan. Aku akan memberimu kehormatan juga. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Sebelum mereka dapat melihat dengan jelas siapa yang berbicara, mereka merasakan sakit yang menusuk di leher mereka, dan kemudian mereka kalah kesadaran selamanya. Untuk membunuh ketiga orang ini, Qin Ming dengan mudah melemparkan ketiga mayat itu ke halaman. Sosok Qin Ming dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Gu Qingyi dan yang lainnya bermain sampai tengah malam sebelum kembali ke villa. N tidak pulang. Atas undangan hangat Isabella, dia tinggal dan akan menemani mereka mengunjungi Paris besok. 4 wanita cantik telah kembali. Bagaimana waktumu? Setelah mendengar keributan itu, Qin Ming keluar dari kamar dengan mengenakan piyama dan berdiri di pagar pembatas di lantai 2 untuk menyapa. Pemandangan malam di kedua sisi sungai Sen sangat indah. Ini adalah penyesalan terbesarmu karena tidak pergi. Huo Nanling berkata sambil tersenyum, kami membuat janji untuk mengunjungi Arc de Triomphe dan atraksi lainnya besok. Saudaraku Qin, apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Tidak perlu bertanya, kuharap aku bisa bermain dengan 4 wanita cantik. Kata Qin Ming dengan perasaan tersanjung. Kalau begitu ingatlah untuk bangun pagi-pagi besok. Kata Huo Nanling sambil bercanda. Ini sudah larut, ayo tidur lebih awal. Ajak Isabella setelah mengobrol sebentar. Setelah mengucapkan selamat malam satu sama lain, Gu Qingyi dan Huo Nanling kembali ke kamar bersama dan meminta Huo Nanling membantu melepaskan penyamarannya. Aku juga lelah. Isabella mengulurkan postur anggunnya, dan ketika orang lain tidak memperhatikan, dia diam-diam mengedipkan mata pada Qin Ming, niatnya terlihat jelas. Tuan Qin, mohon tetap di sini. Ani segera berjalan ke lantai 2 dan berkata dengan sopan, Tuan Qin, bolehkah saya meminjam waktu Anda beberapa menit? Jika ada yang harus kamu lakukan, datanglah ke kamarku untuk berbicara. Qin Ming memberi isyarat mengundang dan membiarkan Ani masuk ke kamar tidur. Saya mendengar dari Nona Gu bahwa Anda akan kembali ke Tiongkok besok malam. Saya ingin meminta Tuan Qin untuk tinggal selama 2 hari lagi. Mohon setujui. Memohon, pameran perhiasan baru akan berakhir besok malam. Orang-orang yang mencuri batu kehidupan belum muncul dalam 2 hari terakhir. Besok adalah kesempatan terakhir mereka, jadi saya sangat khawatir. Ini, Qin Ming ragu-ragu. Misi utamanya di Paris kali ini adalah melindungi Gu Qingyi dan membantu keluarga Melan Rui adalah hal kedua. Jika itu bukan pilihan terakhir, dia benar-benar tidak ingin berkonflik dengan orang-orang Nirvana. Namun setelah sampai di Paris ia terlalu malu untuk menolak ramah tamahan N yang hangat. Dalam perjalanan pulang, saya berbicara dengan Nona Gu dan dia berjanji akan memberi Anda libur beberapa hari lagi. Jika Anda mengkhawatirkan keselamatan Nona Gu, saya dapat mengirim pengawal untuk mengantarnya kembali ke pedesaan. Tuan Qin, saya mohon Anda, mohon tinggal lebih lama. 2 hari, apakah Anda dapat membantu atau tidak, saya akan berterima kasih sedalam-dalamnya setelah itu. Ayah Ani sedang sakit parah dan sangat membutuhkan batu kehidupan untuk memperpanjang hidupnya. Dia tidak berani mengolok-olok kehidupan ayahnya, dan dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan tubuhnya. Dan memohon kepada Qin Ming untuk memastikan bahwa orang yang mencuri batu kehidupan akan aman untuk menangkap mereka. Oke, karena kamu sudah mengatakannya, aku setuju saja. Terima kasih banyak. Ani segera berdiri, membungkuk hormat 90 derajat dan memberi hormat, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jangan beri aku hadiah sebesar itu, aku tidak mampu membelinya. Qin Ming buru-buru membantu Ani berdiri, untuk terima kasih yang sebesar-besarnya, tidak perlu. Jika kamu ingin memberiku hadiah uang, maka kamu jangan perlakukan aku sebagai teman. Ani tersenyum manis, terima kasih temanku. Ini sudah larut, tidurlah lebih awal, sampai jumpa besok. Setelah mengantar Ani pergi, Qin Ming duduk dengan bosan di sofa selama sekitar setengah jam. Mendengar keheningan di luar, sepertinya semua orang sudah tertidur dan berjalan keluar dengan ringan. Koridor di luar kosong, kecuali kamar tidur Isabella dengan lampu menyala. Qin Ming berjalan ke pintu dan dengan lembut memutar pegangannya, pintunya tidak terkunci. Dia mendorong sedikit celah di pintu, meluncur ke samping dan masuk seperti seekor loah. Lampu di kamar tidur redup, dan udara dipenuhi dengan aroma samar khas wanita, yang bersifat afrodisiak dan gerah.
Qin Ming dengan cepat melirik ke tempat tidur ganda yang besar. Tidak ada seorang pun di sana, tetapi ada suara aliran air di telinganya, mengira Isabella sedang mandi. Kedua pria itu mandi bersama. Bibir Qin Ming membentuk senyuman jahat, dan pemandangan yang diimpikan semua pria muncul di benaknya, dan dia tidak sabar untuk membuka pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi tidak dikunci, namun ketika Qin Ming membukanya dan melihat pemandangan yang menggetarkan hati di dalam bak mandi, dia tercengang karena bukan Isabella yang sedang mandi, melainkan Anne. Ah! Seorang pria tiba-tiba masuk ke kamar mandi, dan Annie berseru ketakutan. Dia buru-buru melindungi bagian vitalnya dengan tangannya dan meringkuk di dalam air. Kemudian dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah Qin Ming, dan wajahnya langsung memerah, seperti buah merah matang. Menggoda seperti apel. Tuan Qin, Anda. Tidak. Maafkan aku pergi ke kamar mandi yang salah. Aku datang menemui Isabella. Qin Ming sangat malu dan diam-diam bertanya-tanya apakah ini kamar tidur Isabella membuat kesalahan. Nona Isabella, di sebelah. Anne malu dan berbisik seperti nyamuk. Maaf, saya tidak melihat apa-apa. Setelah mengatakan itu, Qin Ming melarikan diri seolah ingin melarikan diri. Mendengar penjelasan Qin Ming, wajah Annie menjadi semakin merah dan panas, dan dia sangat pemalu sehingga dia ingin menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Hah! Qin Ming menghela nafas panjang setelah melarikan diri dari kamar. Untuk menghindari rasa malu seperti itu lagi, dia menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk melihat ke sebelah. Dia melihat Isabella mengenakan piyama berenda tipis, berbaring miring tempat tidurnya, penampilannya yang menawan sungguh menarik. Kamu membuatku terlihat malu, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Bersambung.